Nah, kalau seandainya laptopnya kentang, dipaksain buat itu, ya delaynya seperti tadi. Ketika Pak Sadro dipukul, keluar di FOH-nya itu sampai bisa 4 hari sampai seminggu mungkin. Repot tuh, Bos. 1 atau 2 detik saja delay itu bikin riskan, Bos. Bener, delay itu sangat riskan sekali. Walaupun hanya 1 atau 2 detik saja. Misalkan kita pukul Pak Sadro di sini, duk, kemudian di sana baru duk. Itu kan udah riskan. Betul nggak? Ya betul. Karena apa? Delay. Hai Bos, hari ini kita berjumpa kembali tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Semangat lagi dan ngonten lagi hari ini. Apa yang akan saya ceritakan hari ini? Saya mencoba menyikapi dari beberapa video-video di YouTube yang ada beberapa orang dari teman kita yang mencoba membuat sebuah terobosan baru, yaitu membuat sebuah mixer digital. Ya, mixer digital itu terbuat dari perangkat laptop yang kemudian diberi software, lalu diberikan input dan diberikan output. Responnya kira-kira gimana? Kalau toh itu sebuah kreativitas, ya bukan berarti sebuah larangan juga. Kemudian saya intinya nggak boleh terus karena ini dan lain-lain dengan argumen yang terlalu banyak, yang notabene akhirnya menjadi sebuah pembatas kreativitas. Kalau buat saya silakan saja ya. Kalau teman-teman misalkan pengen berinovasi dengan perangkat yang teman-teman punya, artinya misalkan dengan laptop yang kalian punya, kemudian dibikin sebuah mixer digital. Akan tetapi buat teman-teman yang belum mengetahui tentang seluk-beluk mixer digital tersebut yang terbuat dari laptop tadi, itu ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan ya. Artinya gini, sebuah mixer digital yang diproduksi dari pabrikan itu sebenarnya ya sudah diukur ya. Sudah diukur antara input dan outputnya serta kinerjanya, kemudian juga secara kualitas tentunya melalui QC atau Quality Control. Akan tetapi yang buatan-buatan kita atau yang custom yang kita kadang-kadang sering mencoba untuk eksperimen begitu ya, dengan menggunakan laptopnya sendiri, kemudian dipasangi software, kemudian diberi cek input, output, dan lain-lain. Itu terlalu riskan kalau buat saya ya Bos ya. Terlalu riskannya begini, kalau secara kinerja dari mixer yang buatan pabrik itu memang sudah diukur dan prosesornya itu memang dispesifikasikan pada proses pengerjaan audio. Sedangkan laptop yang secara umum kita tahu ya di pasaran, ataupun mungkin teman-teman sudah pada punya yang laptop kayak saya juga, kalau ngamen pakainya laptop, itu kinerjanya terdiri dari 3. Nah, di antara ketiganya ini itu harus match. Artinya kalau seandainya teman-teman punya laptop yang jadul, ya saya sarankan untuk tidak memasang software yang mixer digital tersebut. Karena sesungguhnya software yang untuk audio itu butuh kinerja tinggi. Artinya dengan prosesor yang abal-abal, yang kaleng-kaleng, itu dia kayak nggak mampu gitu ya. Jangan dibebani dengan itu. Tapi dengan yang ringan-ringan, misalkan dengan Audacity atau dengan Cool Edit yang biasa saya pakai juga, itu dengan yang ringan-ringan. Tapi ketika kemudian dispesifikasikan dengan misalkan ya, kita mau pakai mixer itu untuk live atau untuk kebutuhan mengcover sebuah hajatan, itu kayaknya kok saya tidak recommended gitu ya. Yang pertama, jelas kita pertimbangannya di prosesor. Prosesornya itu tipenya apa, kemudian gennya itu gen berapa. Ini yang spesifik ya, lebih spesifik. Kemudian selanjutnya yang
pada laptop itu menunjang pekerjaannya prosesor adalah RAM. RAM adalah tempat untuk menyimpan pekerjaan sementara ya, artinya begitu laptop itu bekerja, yang membantu menyimpan segala kebutuhan dari prosesornya itu adalah RAM-nya. Jadi penampungan sementaranya itu ada di RAM. Nah, kemudian yang ketiganya ini adalah hard disk sebagai penyimpan datanya atau data matangnya, atau mungkin pada saat sistem itu bekerja, hard disk juga bisa berperan. Nah, kemudian kalau seandainya teman-teman hanya mengandalkan kinerjanya hard disk, sedangkan hard disk itu sendiri masih lebih lemot ketimbang SSD. Nah, ini yang jadi pertimbangan. Kalau seandainya teman-teman memang laptopnya itu sudah kekinian, artinya dengan misalkan prosesornya sudah i5 atau i7, apa mungkin i9 sekarang yang lagi tren ya, keluaran yang baru-baru. Kemudian RAM-nya mau berapa giga gitu. Kalau hanya RAM-nya cuman 1-2 giga, udah nyerah aja lah. Jangan kalau buat saya sih ya. Jangan, saya tidak menyarankan. Tapi kalau sudah mulai 8 giga ke atas, 16, nah itu baru kalau mau buat genjot-genjotan untuk memproses sebuah audio, sepertinya masih cukup langsam gitu ya. Nah, kemudian jika ternyata teman-teman memaksakan, resikonya kalau seandainya laptopnya ini kentang, ternyata dipaksakan untuk menjadi sebuah mixer digital, yang terjadi adalah akan muncul delay dari sebuah proses latensi. Nah, ini nih bahasanya udah mulai dalam nih ya, udah mulai dalam. Apa itu latensi? Latensi jadi kemampuan si alat ini bisa bekerja secara maksimal gitu ya. Kalau dia latensinya semakin besar, berarti akan menjadi alat itu semakin lemot kerjanya. Nah, jika kemudian alat tersebut atau katakan laptop tersebut yang kita pakai untuk menjadi mixer digital kerjanya lemot, alhasil akan membuahkan sebuah delay. Delaynya seperti apa? Delaynya seperti ini mungkin ya, kalau saya boleh menggambarkan gampangnya itu seperti ini. Delaynya itu yang terjadi ketika kemudian bus hardro, ya ini cerita mixer digital yang dari laptop ya, inputnya kan sudah masuk otomatis. Nah, begitu mic yang ada di bus hardro itu dibunyikan, cetuk, itu nanti keluar di FOH-nya bisa 4 hari, bos. Ya, idealnya kan meminimalisir latensinya itu ya, artinya proses kerjanya itu diminimalisir supaya tidak terjadi delay gitu loh. Nah, kalau dengan pakainya laptopnya kentang dipaksakan menjadi mixer digital, yang terjadi ya seperti itu tadi. Kalau dengan mixer yang pabrikan memang ada latensinya, artinya proses bekerjanya itu ada, artinya dari mulai input kemudian masuk, kemudian diproses di prosesornya itu ada latensinya yang jelas yang mixer digital pabrikan. Akan tetapi dari pabrik itu kan sudah diukur QC-nya, quality control-nya. Jadi kalau toh memang ada latensinya, tidak terlalu besar, artinya memang sudah diciptakan ya untuk seperti itu kebutuhannya gitu. Kalau seandainya teman-teman hanya mengandalkan laptop yang kentang, yang punya sendiri, kemudian pengen eksperimen dicolokin dan lain-lain, yang kemudian dipasangi software juga, hasilnya kan seperti itu, bos. Silakan, saya berani cek ya, silakan teman-teman cek kolom komentarnya. Saya yakin banyak yang ngeluh, bos. Kok ini ya om, kok ini ya mas, kok itu ya mas, kok saya ininya ribet banget, bos. Dan itu tidak ada jawabannya dari admin pembuat konten tentang mixer digital yang pakai laptop itu. Karena apa? Karena ya itu tadi, kita pengennya niru, tapi kita tidak ngaca. Kalau seandainya kita bisa ngaca, oh laptop saya kentang, nggak mungkin nih misalkan dan kadang juga dari pihak konten kreatornya itu tidak menyebutkan spek yang dibutuhkan gitu loh. Spek laptop yang dibutuhkan untuk menjadi sebuah mixer digital itu speknya yang seperti apa. Itu yang jarang dibedah oleh konten kreator yang membuat mixer digital dengan menggunakan laptop. Jadi apakah ini jebakan? Bukan jebakan juga. Tergantung sampean, bos. Kira-kira akan menelan mentah-mentah konten seperti itu, atau mungkin terpancing untuk ikut membuat juga gitu.
Nah, kalau terpancing ikut membuat juga, saran saya perhatikan spek laptopnya. Kalau speknya tidak memungkinkan atau kategori laptop yang kentang gitu, udah jangan berani-berani. Bener, apalagi seumpama kita sudah membuat mixer digital yang dari laptop itu dipakai buat live pertunjukan asli gitu ya, pertunjukan asli. Misalkan entah itu hadroh, entah itu live musik, apalah intinya pokoknya pertunjukan yang notabene banyak orang-orang di sekitar kita gitu loh. Artinya pemain-pemain musik, kemudian ada MC, ada apa yang mereka pasti akan menjadi riskan, akan menjadi tidak nyaman kalau seandainya suara mereka atau suara yang dihasilkan dari input keluarnya itu delay. Delaynya itu nggak cuma 0, ya, kalau mixer digital pabrikan itu 0, 0,0 malah ya 0,0. Jadi latensinya itu sangat tipis sekali gitu ya. Dan kemudian meminimalisir juga nilai delaynya gitu ya. Nah, kalau seandainya laptopnya kentang, dipaksain buat itu ya delaynya seperti tadi. Ketika bass hadroh dipukul, keluar di FOH-nya itu sampai bisa 4 hari sampai seminggu mungkin. Repot tuh bos. Kita bisa tipai itu nanti ya. Jadi saran saya seperti itulah. Kalau teman-teman mau buat sistem di rumahan ya silakan, gak masalah. Atau dengan catatan kalau speknya itu sudah memenuhi syarat, silahkan dipakai seperti itu, tidak masalah. Wong itu juga namanya sebuah kreativitas dari kita yang kemudian pengen upgrade dan ternyata koceknya tidak memenuhi syarat gitu ya. Jadi akhirnya diakal-akal seperti itu. Ya monggo silakan. Tapi sesungguhnya dengan mixer rakitan itu tadi yang terbuat dari laptop kita juga sebenarnya tidak hanya laptop, karena membutuhkan juga perangkat-perangkat yang lain. Artinya perangkat pendukung semisal kayak sound card seperti ini. Ya. Itu juga butuh untuk input dan untuk outputnya. Kemudian butuh hub. Hub itu kayak colokannya ini. Kan ini juga nanti kan ditempelin nggak cuma satu, bisa 4 atau sebutuhnya kita gitu ya. Ini kan karena untuk input dan outputnya, untuk konverter audionya, artinya dengan menggunakan sound card ini. Modalnya yang jelas nggak sedikit, apalagi dengan itu tadi misalkan effort kita ya untuk menjadikan laptop biasa itu menjadi mixer digital, itu butuh perjuangan dan butuh pemandu yang tepat gitu loh. Kalau seandainya tidak dipandu dengan tepat, artinya dengan spek tadi yang tidak diuraikan juga kebutuhan laptopnya atau spek laptopnya yang seperti apa, ya teman-teman nanti akan terjerumus. Dan alhasil akan seperti itu tadi, akan mengalami sebuah delay yang cukup panjang. 1 atau 2 detik saja delay itu bikin riskan, bos. Bener, delay itu sangat riskan sekali. Walaupun hanya 1 atau 2 detik saja. Misalkan kita pukul bass hadroh di sini, duk, kemudian di sana baru duk. Itu kan udah riskan. Betul nggak? Ya betul. Karena apa? Delay. Dan alhasil silakan ditanyakan dan mudah-mudahan dapat jawaban gitu loh. Mudah-mudahan dapat jawaban. Sebab selama yang saya ikuti itu dari beberapa konten teman-teman, nggak ada yang jawab, bos. Nggak ada yang respon, baik dari konten kreatornya ataupun dari komunitas. Nggak ada yang respon. Kasian banget ya. Oke bos, mudah-mudahan teman-teman tidak terjebak dengan sebuah teknologi rakitan yang intinya apa ya, membuat kita tergiur, tapi kesananya ke depannya justru akan semakin membuat problem buat sistem suara kita. Oke bos, begitu saja ya apa yang bisa saya sharingkan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan silakan tonton video-video saya yang lain serta tunggu kreativitas kita berikutnya. Tentunya hanya di Alicia Production, channel hiburan dan ilmu.